Halo, perkenalkan nama saya Francisca Mizumanelawa dengan NIM 24800 di semester 1 dengan mata kuliah Katekese Dasar. Di sini saya akan menjelaskan apa pewartaan yang cocok untuk zaman saat ini dan model katekese apa yang cocok untuk zaman saat ini. Kita tahu bahwa zaman sekarang adalah zaman yang semakin canggih di mana sistem informasi begitu pesat untuk masuk. Nah, di sini saya mengambil katekese digital dan media sosial. Katekese di era digital ini sangat menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, gereja perlu memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau umat, terutama generasi muda yang sangat dekat dengan dunia digital. Penggunaan media sosial, podcast, video, dan aplikasi menjadi langkah penting dalam memastikan pesan iman Kristiani tersampaikan dengan cara yang lebih relevan, mudah diakses, dan menarik. Caranya dalam metode pewartaan digital dan media sosial, yang pertama yaitu podcast dan video digital. Podcast dan video di YouTube adalah cara yang sangat efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan platform ini, gereja dapat menyampaikan konten pewartaan yang informatif dan menginspirasi dalam format yang fleksibel sehingga umat dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Podcast adalah format audio yang dapat didengarkan sambil melakukan aktivitas lain seperti bekerja, berolahraga, dan beristirahat. Gereja dapat membuat podcast yang membahas topik-topik seperti ajaran sosial gereja, isu-isu lingkungan, keluarga, kesetaraan gender, hingga keadilan sosial. Semua dalam terang ajaran Kristiani. Dalam podcast ini, pembicara bisa dari kalangan iman katekis atau umat awam yang memiliki pengalaman hidup terkait topik tersebut. Format dialog atau wawancara dapat membuat konten lebih interaktif dan dinamis. YouTube memungkinkan visualisasi dari pesan pewartaan, misalnya video tentang kisah inspirasi tokoh Katolik, refleksi kitab suci, atau pengajaran moral dapat disajikan dalam format yang menarik secara visual. YouTube juga memberi kesempatan untuk menyajikan seri video atau vlog yang membahas berbagai tema iman secara berkala, seperti bagaimana seorang Katolik bisa hidup setia dalam dunia modern, refleksi tentang peristiwa penting dalam kalender liturgi, atau tutorial doa. Konten video ini dapat lebih memikat jika disertai dengan narasi visual yang kuat, musik latar yang mendukung, dan animasi yang menarik. Yang kedua itu adalah aplikasi doa dan refleksi harian. Aplikasi seluler yang berfokus pada doa, refleksi harian, dan bacaan kitab suci dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung kehidupan spiritual umat di tengah kesibukan modern. Gereja Indonesia bisa bekerja sama dengan pengembang aplikasi untuk merancang aplikasi yang user-friendly yang menawarkan berbagai fitur spiritual. Yang pertama itu refleksi harian. Aplikasi bisa menyediakan renungan harian yang sesuai dengan kalender, liturgi gereja. Renungan ini membantu untuk merenungkan pesan Injil ajaran gereja dalam konteks hidup sehari-hari. Refleksi ini bisa disajikan dalam bentuk teks, audio, atau video singkat yang mudah dipahami. Yang kedua, bacaan kitab suci. Aplikasi juga bisa menyediakan bacaan harian dari Alkitab yang terstruktur dan disesuaikan dengan perayaan liturgi. Dengan begitu, umat dapat lebih mudah terhubung dengan firman Tuhan setiap harinya. Doa-doa populer. Aplikasi tersebut bisa mencakup kumpulan doa-doa Katolik seperti doa rosario, novena, dan harian, dan doa untuk situasi khusus. Adanya notifikasi pengingat untuk berdoa pada waktu-waktu tertentu juga akan membantu umat menjaga rutinitas doa. Yang ketiga itu adalah media sosial yang aktif. Media sosial merupakan alat utama untuk menjangkau generasi muda dan menyebarkan pesan iman secara cepat dan luas. Gereja dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter, dan sebagainya untuk menyajikan konten yang inspiratif, informatif, dan mengajak umat berpartisipasi aktif dalam kehidupan iman. Yang pertama itu Instagram. Platform ini sangat visual sehingga konten pewartaan bisa berbentuk gambar dan video singkat. Instagram Stories dan Reels dapat digunakan untuk membagikan kutipan-kutipan inspiratif dan Injil atau Santo. Video refleksi singkat serta testimoni iman dari umat. Desain yang menarik dan estetis akan lebih efektif dalam menarik perhatian pengguna. Selain itu, Instagram bisa juga digunakan menyiarkan langsung live kegiatan gereja seperti misa atau acara komunitas yang lainnya. Yang kedua itu TikTok. Dengan durasi video yang pendek, TikTok dapat menjadi media yang sangat efektif untuk menjangkau generasi Z.
Konten pewartaan bisa berupa tips spiritual praktis, doa-doa singkat, atau cerita pendek yang menyentuh tentang iman. Tantangan kreatif dengan konten berbasis iman bisa menjadi cara inovatif untuk mendorong interaksi lebih banyak dengan umat. Yang ketiga itu adalah Facebook. Facebook masih menjadi platform utama bagi berbagai kalangan usia, terutama generasi yang lebih tua. Gereja dapat menggunakan Facebook untuk mengelola grup komunitas virtual di mana umat bisa berbagi pengalaman iman, berpartisipasi dalam diskusi teologis, dan memperkuat rasa persaudaraan dalam gereja. Postingan ini menyajikan refleksi harian, ajakan untuk mengikuti misa online, atau konten inspiratif dapat dibagikan di sini. Keempat itu Twitter. Dengan format teks yang lebih singkat, Twitter dapat dimanfaatkan untuk berbagai pesan-pesan rohani yang singkat namun bermakna. Umat bisa diingatkan tentang nilai-nilai moral dan etis dengan pesan harian atau ajakan untuk merefleksikan bacaan kitab suci. Yang keempat itu adalah kolaborasi dengan influencer Katolik. Salah satu strategi yang bisa diterangkan atau diterapkan dalam katekesi digital adalah bekerja sama dengan influencer Katolik yang sudah memiliki audiens yang besar. Mereka bisa membantu menyebarkan pesan iman dengan cara yang lebih dekat dan relatable bagi generasi muda. Influencer ini bisa membuat konten yang membahas topik-topik Katolik dan perspektif mereka sendiri sehingga telah lebih otentik dan menarik. Yang kelima itu adalah webinar dan kelas online. Dengan meningkatkan popularitas seminar online, dengan kursus daring gereja juga bisa mengadakan kelas katekesi online atau webinar untuk topik-topik tertentu. Hal ini memungkinkan umat dari berbagai daerah untuk belajar tentang iman Katolik tanpa perlu datang secara fisik ke gereja. Topik ini bervariasi mulai dari ajaran sosial gereja, ekologi, hingga spiritual kontemporer. Pendekatan katekesi digital yang menyeluruh ini memungkinkan pewartaan untuk menjangkau berbagai kalangan, dari anak muda yang aktif di media sosial hingga umat dewasa yang mencari kedalaman spiritual. Dengan kreativitas teknologi dapat menjadi sarana penting dalam membawa pesan Kristus lebih dekat ke kehidupan umat di zaman sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Bye-bye.